Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Arisukma Dewi. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran mengenai konsep pecahan, pecahan ekuivalen atau pecahan senilai. Yang ketiga, membandingkan pecahan. Yang keempat, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang kelima, perkalian dan pembagian pecahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep pecahan. Yang pertama, mengenai konsep pecahan. Nah, sebelum kita memasuki lebih lanjut, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai konsep pecahan. Apa itu konsep pecahan? Nah, di sini saya memiliki lingkaran. Nah, lingkaran ini berapa jumlahnya? Ya, benar sekali, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, lingkaran ini disebut, jumlah lingkaran ini disebut dengan bilangan bulat atau bukan bilangan bulat. Nah, bagaimana bilangan pecahan tersebut? Nah, bilangan pecahan itu saya beri contoh. Yang pertama, saya di sini memiliki sebuah lingkaran yang utuh. Selanjutnya, saya belah lingkaran tersebut sama rata. Lalu, bagian yang kanan saya arsir. Nah, bagian yang saya arsir satu bagian dari dua bagian. Nah, jadi dia bernilai berapa? Yang diarsir itu kita tulis 1. Bagian dari keseluruhan bagian ini ada 1, 2/2. Jadi ini disebut atau bernilai 1/2. Nah, Ibu beri contoh soal. Contoh soal. Bintang memakan 2/3 bagian dari sebuah roti. Berapa sisanya? Nah, berapa sisanya? Kita buat lingkaran boleh, apapun boleh, kita buat saja persegi ya. Kita buat persegi panjang, kita bagi dia 3. Lalu kita arsir sebanyak 2. Nah, ini sudah bernilai 2/3. Nah, bintang memakan bagian sebuah roti itu sebanyak 2/3 roti. Berapakah sisanya? Jadi sisanya ini yang kita arsir dengan spidol warna biru ya. Kita arsir dengan spidol warna biru. Jadi sisanya adalah 1/3. Inilah konsep dari pecahan sebelum kita memulai ke pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada pecahan senilai. Nah, kita langsung saja ya dengan pembahasan. Di sini Ibu memiliki kotak. Ibu bagi menjadi 4 bagian. Ibu bagi ya, kita bagi secara horizontal. 1, 2, 3, 4. Nah, kita arsir sebanyak 1. Nah, kita arsir sebanyak 1. Jadi dia bernilai 1/4. Nah, di sini Ibu sudah memiliki
gambar 1/4. Nah, ibu di sini akan bagi dia sama rata dengan 3 ya. Kita tadi kan sudah kita bagi secara horizontal, sekarang kita bagi dia secara vertikal, kita bagi 3. 1, 2, 3. Nah, berapakah jumlah yang diarsir? Jumlah yang diarsir kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ada 3. Keseluruhannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 per 12. Jadi 1/4 dengan 3/12 itu adalah atau termasuk pecahan senilai. Nah, selanjutnya ibu bagi lagi dia. Setiap kotak ini ibu bagi menjadi 2 bagian. Nah, 1, 2. Ini lagi juga bagi kotak yang kedua, kita bagi 2 lagi. Kotak yang ketiga kita bagi lagi. Nah, berapa dia yang diarsir? Kita hitung yang diarsir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per, hitung keseluruhan kotak tersebut. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Nah, dari ketiga pecahan ini, maka kita simpulkan bahwa 1/4, 3/12, dan 6/24 termasuk atau disebut juga dengan pecahan senilai karena dia memiliki atau luasnya dia itu sama rata. Selanjutnya kita membandingkan pecahan. Nah, di sini ibu sudah memiliki 3 contoh soal yang dimana membandingkan pecahan itu kita familiar ya dengan tanda seperti ini, tanda seperti ini, tanda seperti ini, dan tanda seperti ini. Ini tandanya disebut juga lebih besar. Nah, ini tandanya namanya lebih kecil dan ini sama dengan. Nah, kita langsung saja ke soal ya. Kita langsung saja ke soal. Soal yang pertama yaitu ada 2/3 dan 3/4. Nah, 2/3 dan 3/4 ini kita kali silang ya, yang dimana kita kali penyebut yang ini kita kalikan dengan tetangganya si pembilang, dan yang ini juga penyebut yang di sebelah kiri saya kita kalikan dengan si pembilang tetangganya. Lalu berapakah hasilnya? 4 dikali 2 itu 8. Kita taruh di atas ya, 8. Nah, 3 dikali 3 berapa? 9. Kita taruh di atasnya. Nah, dari sini kita sudah mengetahui 8 itu lebih kecil dari 9. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa 8 itu lebih kecil dari 9. Jadi tanda apa yang kita gunakan? Ya, benar, tanda ini ya anak-anak. Jadi kita hapus dulu ini. Kita hapus, kita taruh tanda seperti ini. Jadi 2/3 lebih kecil dari 3/4. Nah, lanjut ke contoh yang nomor 2. 3/5 dan 6/10. Kita kalikan silang. Kalikan silang seperti ini, sama seperti tadi. Ini juga. Nah, sudah kan?
10 dikali 3 itu 30. 5 dikali 6 itu hasilnya juga 30. Nah, setelah kita mengetahui hasilnya, 30 dengan 30 itu kan sama. Jadi tanda yang kita gunakan jika dia nilainya sama, kita gunakan tanda sama dengan. Jadi 3/5 dan 3/10 itu nilainya sama dengan, karena di hasilnya 30. Nah, lanjut lagi ke soal yang nomor 3. Kita sama juga kita gunakan kali silang. Penyebut kita kalikan dengan tetangganya si pembilang, dan penyebut yang di kiri saya kita kalikan dengan tetangganya si pembilang. Nah, 9 kali 4 itu berapa? 9 kali 4 itu 36. Dan 5 dikali 6 itu 30. Nah, kita kan sudah mengetahui hasilnya 36 dengan 30. Jadi kita di sini sudah mengetahui 36 itu pasti lebih besar daripada 30. Jadi otomatis angkanya itu seperti ini. Jadi angkanya tandanya itu seperti ini. Jadi 36 itu lebih besar daripada 30. Jadi 4/5 dengan 6/9 itu tandanya menggunakan tanda lebih besar. Nah, yang selanjutnya kita belajar mengenai penjumlahan pecahan. Nah, di sini Ibu sudah memiliki contoh soal ya. 1/2 ditambah dengan 1/3. Nah, di sini dijelaskan caranya. 1/2. Nah, kita buat gambar persegi panjang. Kita bagi dia secara horizontal. Ya, kita bagi dia secara horizontal, kita arsir dia sebanyak 1 dari 2 bagian, jadi dia bernilai 1/2. Nah, selanjutnya ditambah dengan 1/3. Kita buat kotak lagi. Nah, tadi kan sudah kita bagi dia secara horizontal, sekarang kita bagi secara vertikal. Kita bagi 3 dia ya. 1, 2, 3. Nah, kita arsir 1 karena dia pembilangan 1, kita arsir 1, jadi dia bernilai 1/3. Nah, bagaimana kita untuk mengetahui hasilnya? Untuk kita mengetahui hasilnya, kita bagian yang kiri saya dengan kanan saya, kita harus daerah-daerah tersebut ini kita harus bagi luasnya sama rata. Nah, bagaimana maksud saya? Di sini kan bernilai 1/2 dan di sini bernilai 1/3. Nah, di sebelah kanan ini bernilai 1/3 ya kan? Kita bagi dia di sini kita bagi dia di sini 3. Kita bagi ya. 1, 2, 3. Sama juga sebaliknya yang di kanan saya. Tadi kan kita sudah bagi 3 di sini, sekarang kita bagi di sini 2. 1, 2. Nah, kita hitung berapa daerah yang diarsir. 1, 2, 3. Yang diarsir 3 dari keseluruhannya itu jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah ini berapa daerah luas yang diarsir? Sebanyak 2 dari keseluruhannya jumlahnya 6. Nah, sekarang kita jumlahkan. 3 ditambah 2 itu 5/6. Jadi gambar kotak ini dengan kotak yang di kiri saya dengan kotak yang di sebelah kanan saya kita gabungkan ya. Jadinya kan di sini ada 2 yang diarsir, kita tambahkan saja jadi 2. Nah, jadi 2. Dari keseluruhannya
ada 6 kotak. Jadi yang diarsir berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Benar? 5. Hitung keseluruhannya karena kotaknya itu hitung keseluruhannya adanya 6. Yang ini jadi nggak usah dipakai karena kita sudah gabungkan ke kotak yang di sebelah kiri. Jadi jawabannya dari 1/2 ditambah 1/3, jawabannya adalah 5/6. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan mengenai perkalian pecahan. Di sini Ibu sudah ada soal 1/2 dikali 1/4. Nah, kita ilustrasinya dengan gambar agar lebih mudah memahaminya. Nah, di sini 1/2 ada satu kotak, kita bagi menjadi 2 bagian dan kita arsir sebanyak 1. Di sini dia bernilai 1/2. Nah, selanjutnya juga di sebelah kanannya lagi kita buat gambar seperti ini, tapi dia bernilai 1/4. Kita buat gambar kotak, kita bagi 4, lalu kita arsir sebanyak 1, jadi dia bernilai 1/4. Nah, selanjutnya bagaimana? Di sini kan ada kotak yang bernilai setengah dan di sini 1/4. Lalu kotak yang di sebelah kiri Ibu ini kita gabungkan atau kita satukan dengan kotak yang di sebelah kanan Ibu dengan spidol warna biru. Dengan spidol warna biru ya. Nah, ini kan bernilai setengah. Jadi kita bagi dia bagi 2 ya. Secara vertikal kita bagi 2. Nah, kita bagi 2. Nah, kita arsir dia karena dia bernilai setengah, kita arsir dengan spidol warna biru dia agar kita bisa lebih mudah mengetahuinya. Nah, setelah kita satukan setengah ini ke bagian yang di sebelah kanan ke 1/4-nya, jadilah gambar dia seperti ini. Jadilah gambar seperti ini. Sekarang kita hitung ya, berapa bagian yang mengenai 2 arsiran atau 2 warna spidol ini. Nah, kita lihat di sini berapa ada mengenai 2 arsiran atau 2 warna spidol, yang itu hitam dengan warna biru, yaitu sebanyak 1. Lalu kita hitung keseluruhan kotak. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hasil dari perkalian 1/2 dikali 1/4 yaitu adalah 1/8. Nah, selanjutnya kita lanjut dengan pengurangan pecahan. Nah, Ibu sini sudah memiliki contoh soal yaitu 3/4 dan 2/3. Nah, kita buat dulu ilustrasinya ya agar mudah dipahami. Kita buat dulu kotak. Kita buat kotak, kita bagi dia 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita arsir dia sebanyak 3. Kita arsir dia sebanyak 3 bagian. Nah, sesudah kita arsir sebanyak 3 bagian, dia akan bernilai 3/4. Nah, setelah itu dikurangi dengan 2/3. Kita buat kotak lagi. Kita bagi dia 3. Tadi sudah secara vertikal, kita sekarang bagi dia secara horizontal, banyak 3 bagian. Nah, anggapnya begitu ya, walaupun tidak rata. Jadi kita arsir sebanyak 2 bagian. Nah, ini sudah bernilai 2/3. Nah, selanjutnya caranya sama seperti penjumlahan yang tadi. Yang kiri kita bagi 3. Luasnya kedua luas daerah ini kita bagi sama rata. Yang kiri kita bagi 3, yang di kanan kita bagi 4. Nah, di sini kita bagi 3 ya. Yang ini kita bagi 3. 1, 2, 3. Nah, di sini kita bagi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita hitung sekarang ya.
berapa jumlah yang diarsir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 per keseluruhannya berapa? 9, 10, 11, 12 per 12 dikurangi, ini hitung sekarang juga berapa yang diarsir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 per keseluruhannya 12. Nah, sudah seperti ini. Sekarang gambar yang ini kita satukan ke sini. Nah, tadi di sini kan jumlah yang diarsir itu 8. Sedangkan di sini 9. Iya kan? Sedangkan di sini 9. Atau boleh juga yang mana aja boleh. Kita kalau yang ini kita pakai misalnya di sini kan sudah yang diarsir 8. Lalu di sini yang diarsir jumlahnya sebenarnya 9. Kita gabungkan. Kita arsir dengan spidol warna biru ya. Karena dia sudah keseluruhannya 12, jadi kita satukan saja langsung. Sini 8, kita arsir dia sebanyak 8. Nih pakai spidol biru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih ya, sebanyak 8. Salah. Sebanyak 8. Spidol biru sebanyak 8 ya yang diarsir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang berapa bagian yang tidak kena dengan arsiran spidol biru? Berapa? 1. 1 kan? Jadi jawabannya 1 per, dari keseluruhan kota ini kita hitung kan 12, jadi 1 per 12. Jadi 3 per 4 dikurangi 2 per 3 hasilnya 1 per 12. Nah, sekian dari video pembelajaran yang tadi saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Selanjutnya kita mempelajari mengenai pembagian pecahan. Nah, di sini Ibu sudah ada soal ya. Soal itu 3/5 dibagi dengan 4/7. Kita ilustrasikan dengan gambar agar lebih mudah memahaminya. Nah, kita buat kotak, kita bagi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita umpamakan saja seperti ini ya. Sudah 5 kita arsir 3 agar dia bernilai 3/5. Nah, kita arsir. Nah, sudah dia bernilai 3/5. Selanjutnya kita buat lagi dia agar bernilai 4/7. Kita buat lagi kotak. Nah, ini kotaknya agak lebih panjang ya, karena kita bagi dia banyak 7. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 nih. Kita bagi dia arsir kita sebanyak 4 agar bernilai 4/7. Nah, agar bernilai 4/7. Nah, sudah seperti ini kan? Nah, bagaimana? Sama juga seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya. Kita bagi dia sama rata, yaitu yang bagian kiri Ibu kita bagi 7, yang di kanan Ibu kita bagi 5. Dengan spidol warna biru ya, hitam. Maaf. Di sini kita bagi, tadi kan Ibu sudah baginya secara vertikal, sekarang Ibu baginya secara horizontal sebanyak 7 kali. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berapa nih? Sudah sebanyak 7. Nah, sudah 7 kan? Lalu selanjutnya yang kanan kita bagi sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu sekarang kita hitung kotak yang ini dengan kotak yang ini. Berapa yang diarsir? Kita hitung ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
17, 18, 19, 20, 21. 21 per, kita hitung kotak yang ini, berapa jumlah yang diarsir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Jadi jawabannya 3/5 dibagi 4/7, yaitu jawabannya 21/20. Dalam pembagian ini kita hanya hitung yang diarsir saja untuk kita taruh di pembilang. Yang di bagian kiri kita hitung arsirannya berapa. Kita ketemu 21. Nah, di kotak yang kanan Ibu, kita hitung yang arsiran. Berapa kita taruh di penyebutnya, 20. Jadi jawabannya 21/20, beda dengan pembagian pengurangan atau yang beda dengan pengurangan penjumlahan atau perkalian kita hitung keseluruhan kotaknya. Kalau untuk pembagian ini kita hitung hanya yang diarsir saja. Di sini berapa jumlah yang diarsir yang kiri. Setelah kita bagi dia sama rata, kita hitung yang arsiran kiri, kita hitung arsiran kanan. Setelah ketemu yang kiri 21, yang di kanan 20, jadi jawabannya ialah 21/20. Nah, sekian dari video pembelajaran yang tadi saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.